Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Biarlah melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang statement atau pernyataan dari seorang Habib yang bernama Habib bin Anis. Apa sih pernyataan beliau? Ada beberapa hal menarik, dua hal penting yang dapat kita perhatikan dari pernyataan atau statement dari beliau. Mari sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan video pernyataan atau statement dari Habib bin Anis. Mari kita simak video ini. Rasulullah mengatakan, la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan, jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoan tok. Kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai mari, tidak pakai keluar tanpa tujuan. Ayo melaku-melaku. Nah, itu bahaya. Melaku-melaku itu bahaya. Apalagi kalau melaku-melaku nang tunjungan. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu kafir, misalnya dia non muslim, itu tidak baik. Kenapa? Misalnya begini, keluar dengan orang non muslim, ya toh? Keluar dengan orang non muslim. Dan orang non muslim ini kebetulan attitude-nya baik. Sampah dibuang di tempatnya, kemudian di parkiran, di lampu merah dia ngasih orang miskin, kemudian attitude-nya baik, cuma dia non muslim gitu aja. Terus besoknya jenengan keluar dengan teman muslim, buang sampah sembarangan, kalau ada orang ngamen dibuka tok, assalamualaikum, terus itu tuh. Nah dalam hati jenengan akhirnya gini, wah apian wong kafir tiba. Itu berarti turun iman kita sudah. Nah, begitu loh. Karena yang kita nilai dari apiknya dia itu apa? Buang sampah. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu. Walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Lah saudara kita muslim sejelek apapun tingkah laku nih, mukanya, bajunya compang-camping, dia satu baik yang terbesar karena dia punya iman. Lah itu tergerus iman kita itu kalau koncoan sama orang non muslim itu. Ya, dari video ini kita dapat memperhatikan dan dapat melihat ada dua hal penting yang menjadi pelajaran dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, statement beliau mengatakan bahwa berteman dengan non-muslim pelan-pelan menggerus iman. Jadi kalau bisnis aja katanya nggak apa-apa sih guys. Apa sih bedanya berteman dalam bisnis dengan berteman seperti biasa? Saya rasa itu adalah suatu hal yang sama. Ya, baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada statement yang mengatakan bahwa sejelek apapun tingkah lakunya, asalkan dia bukan non-muslim, dia itu meskipun mukanya jelek ataupun bajunya compang-camping, tapi dia beriman. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama, mari kita perhatikan sebenarnya apa sih yang menjadi orang itu imannya luntur? Wah, kayak emas aja ya. Emas bisa luntur. Ya, apa sih yang membuat orang tidak beriman atau tidak percaya kepada Tuhan yang disembah? Ya tentunya bukan karena berteman sih. Bagaimana menurut pendapat netizen? Kiranya pertemanan atau persahabatan dengan orang lain yang beda iman, apakah itu menjadikan iman kita lemah atau bagaimana? Silahkan netizen jawab di kolom komentar. Nah tentunya menurut pendapat saya, orang itu imannya lemah oleh karena tidak pernah membaca dan mendengar apa yang Tuhan firmankan. Di Alkitab sudah dikatakan dalam ajaran iman kekristenan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini Alkitab memberikan sesuatu pemikiran yang baik bagi setiap kehidupan kita. Bagaimana orang yang lemah imannya dan bagaimana orang yang kuat atau kokoh di dalam meletakkan dasar atau pondasi iman. Di dalam Injil Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27, Alkitab mencatat, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana,
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang kedua, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada dua orang di sini yang Alkitab berikan atau Alkitab contohkan bagi setiap kita. Yang pertama adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Lalu yang kedua adalah orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Tentunya Alkitab juga memberikan penjelasan dari kedua orang ini. Yang pertama, orang yang membangun di atas batu ialah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan. Orang yang mendengar perkataan Tuhan itu sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, pondasinya kuat, ada angin, ada banjir, ada hujan, itu pasti masih tetap akan kokoh berdiri. Lalu orang yang kedua yang mendirikan rumahnya di atas pasir tanpa pondasi yang kuat, tentunya dia akan mudah untuk roboh. Nah, inilah yang Alkitab contohkan tentang dua macam dasar. Jadi dasar itu adalah bagaimana kita meletakkan pondasi kepercayaan kita, apakah kita meletakkannya kepada perkataan Allah atau tidak. Nah, dari pernyataan yang Alkitab berikan kepada setiap kita, sebenarnya orang dikatakan punya iman yang kuat atau lemah tergantung bagaimana ia meletakkan dasar dirinya atau dasar hidupnya. Dia meletakkannya atas perkataan Allah, percaya kepada Yesus Kristus atau tidak. Kalau tidak, maka dia memiliki pondasi atau dasar yang kurang kokoh, sehingga ketika ada persoalan, ketika ada sesuatu yang mengajak dia untuk berbalik dan meninggalkan Tuhan, maka dia akan lebih cepat. Nah, jadi seperti itu. Bagi saya, bukan karena berteman atau bersahabat itulah yang mengubahkan iman percaya kita, tetapi karena kita tidak punya dasar yang kuat meletakkan hidup kita di hadapan Allah. Jadi jelas ya, ini yang pertama. Jadi bukan karena berteman, bukan karena bersahabat dengan siapapun itu yang akan menggerus iman kita, tetapi oleh karena diri kita sendiri yang tidak bijaksana meletakkan dasar atau pondasi kepercayaan setiap kita. Lalu statement yang kedua menarik untuk kita perhatikan. Nah, ini yang paling menarik nih. Yang kedua, sejelek apapun tingkah lakunya atau mukanya, kalau dia itu bukan non-muslim, dia itu punya iman. Jadi itu. Nah, bukankah kalau kita memperhatikan orang beriman itu pasti kelakuannya, moralnya itu pasti mengikuti sebagaimana orang beriman. Kalau tingkah lakunya jelek, apapun yang dikerjakan itu tidak baik, apakah itu bisa dikatakan orang yang beriman? Bagi saya ini tidak masuk akal dan tidak bisa diterima dalam akal pikiran kita yang waras. Nah, bagaimana pendapat netizen dari bagian ini? Apakah orang yang tingkah lakunya jelek, tingkah lakunya gak karu-karuan, dia minum minuman keras dan lain sebagainya, itu dikatakan orang beriman? Ya, silahkan netizen tulis di kolom komentar. Bagi saya, iman yang baik itu pasti mengikuti tingkah laku yang baik. Kalau imannya baik, pasti dia tingkah lakunya udah otomatis baik. Karena dia orang mencerminkan orang yang beriman. Karena orang beriman itu dia percaya kepada Allah. Kalau dalam kekristenan, iman itu kita menyandarkan kepada Yesus Kristus sebagai teladan dalam setiap kehidupan kita. Kalau Yesus mengajarkan kasih, kalau Yesus mengajarkan berbuat baik, kalau Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi sesama kita meskipun musuh kita, itu yang harus kita lakukan. Nah, otomatis orang yang beriman kepada Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya perbuatan baik itu sudah otomatis terjadi di dalam kehidupan
orang itu. Jadi jelas ya guys, bukan karena bersahabat kita menggerus iman kita, dan bukan karena tingkah lakunya jelek asal dia Muslim, dia adalah orang yang punya iman. Wah, tentunya ini adalah suatu yang tidak masuk akal. Ingat bahwa ketika orang beriman udah pasti tingkah lakunya juga baik. Nah, tentunya kalau kita memperhatikan pernyataan atau statement dari Habib Muhammad bin Anis ini sudah mendapat sanggahan dari sesama muslim. Nah, ini nih, berarti kalau mendapat sanggahan dari sesama muslim ini adalah kesalahan besar. Dia menafsirkan apa yang ditulis di dalam kitab atau hadisnya. Nah, coba kita perhatikan bagaimana sanggahan-sanggahan yang dilakukan oleh beberapa teman-teman muslim tentang pernyataan atau statement dari Habib Muhammad bin Anis Shahab ini. Mari kita simak video ini. Lagi viral video ceramah Habib Muhammad bin Anis Shahab yang mengulas perkoncoan alias pertemanan dengan non-muslim. Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita kepada Allah, katanya. Ah, masa sih Beb? Segitu lemahnya iman sampai bisa tergerus hanya karena berteman dengan non-muslim? Apalagi cuma dalam istilah dia bertemannya melaku-melaku alias jalan-jalan. Masa iya jalan-jalan dengan teman non-muslim bisa menggerus iman? Itu iman apa pagar pembatas stadion JIS? Kok mudah sekali robohnya. Kemudian yang ngasih contoh yang menurut saya rada konyol. Misalnya begini, keluar dengan orang non-muslim, nah orang ini kebetulan attitude-nya baik. Misal sampah dibuang di tempatnya. Di lampu merah dia ngasih orang miskin. Attitude-nya baik, cuma dia non-muslim, kata dia mencontohkan. Kemudian dia ngasih contoh perbandingan, terus besoknya jenengan Anda keluar dengan teman muslim. Attitude-nya jelek, misal buang sampah sembarangan. Nah dalam hati jenengan, dalam hati Anda akhirnya gini, wah apian wong kafir. Nah itu berarti turun iman kita sudah, kata dia. Loh, ini menurut saya konyol dan lucu. Masa kalau ada orang Islam, Muslim, jorok, perilakunya buruk, terus yang salah adalah agamanya, keimanannya. Ini ngawur sekali. Karena secara tak sadar, Habib bin Anis ini mau bilang perilaku kotor dan buruk dari seorang Muslim itu mencerminkan ajaran agamanya. Sehingga dipertanyakan agamanya. Lagian juga meski orang Islam kalau salah, ya jangan dibela. Kalau dia mencuri, dia korupsi, menyakiti orang lain, atau jadi teroris meski ngaku-ngaku Islam, ya jangan dibela. Jangan pula termakan dalih dia yang suka membawa-bawa agama. Jangankan cuma orang Islam, putri Nabi saja, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, andai mencuri, pasti akan dipotong tangannya. Ini sabda ayahanda beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Setelah videonya viral, kemudian Habib bin Anis memberikan klarifikasi bahwa dia hanya menjelaskan sebuah hadis dan diminta orang-orang menonton full videonya. Saya sudah menonton full. Tidak ada yang salah dengan hadis, tapi ceramah Habib bin Anis meski di tayangan video full itu tetap bermasalah dan pemahamannya juga sangat bermasalah. Hadis yang dimaksud adalah la tusahib illa mu'minan. Yang diterjemahkan janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin.
Kemudian bersahabat di sini hanya ditemani pertemanan alias konco yang cuma melaku-melaku, jalan-jalan. Terus mukmin di sini cuma dipahami sebagai orang yang seiman alias sesama orang Islam. Ini masalahnya. Hadis ini sangat terkenal, ada di kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-Orang yang Saleh, karya Imam Nawawi yang umum dipelajari dan diajarkan di Indonesia. Hadis ini ada di babu ziyarati ahlil khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyaratil mawadi' al-fadilah. Yang artinya bab tentang mengunjungi orang yang baik, mengaji dan mengabdi padanya, mencintainya dan memohon mengunjungi mereka, memohon doa dan mengunjungi tempat-tempat yang utama. Yang menurut saya, mohon maaf, yang dangkal dari pemahaman Bib bin Anis, kata la tusahib diartikan cuma jangan berteman dalam arti perkoncoan dan cuma jalan-jalan alias melaku-melaku. Kalau hanya itu maknanya bukan pakai la tusahib menurut saya, tapi la tashab. Beberapa waktu lalu beredar video potongan ceramah dari Ustadz dari Malang ya, Muhammad bin Anis, Habib Muhammad bin Anis, tentang pertemanan dengan non-muslim. Menurut dia, orang Islam itu nggak boleh melakukan pertemanan dengan non-muslim kecuali untuk urusan bisnis katanya. Karena apa? Menurut dia itu menggerus iman gitu. Nah itu rame dibicarakan di medsos ya. Ada satu pernyataan menarik dari teman saya, Ustadz Taufik Damas, seorang pengurus Syuriah NU, NU Jakarta ya, PBNU. Dia ditanya begitu, bagaimana pendapat Ustadz Taufik? Dia bilang, ya kok repot amat, nggak usah berteman dengan si penceramah gitu. Ini jawaban bergurau ya, tapi sebenarnya jawaban yang serius itu, pandangan semacam ini bermasalah dan menunjukkan kesempitan berpikir si Ustadz tadi, Habib Muhammad bin Anis tadi ya. Kenapa? Lah hari gini gitu loh, kok masih mempersoalkan berteman dengan non-muslim. Ini kan sebuah sebuah pandangan yang kayak mundur jauh ke belakang dan menunjukkan kesempitan berpikir. Saya ingin kupas satu persatu ya. Pertama dari segi doktrin, dari segi ajaran Islam itu sendiri. Konon Habib Muhammad Anis bilang bahwa dia mengacu pada satu hadis lah katanya yang bilang dari itu berdasarkan hadis. Tapi sebenarnya yang paling kita jadikan patokan harusnya orang Islam yang menjadikan patokan itu haruslah Quran. Nah di Quran itu ada pedoman, ada manual untuk berteman dengan non-muslim itu bagaimana gitu. Nah itu ada di surat Al-Mumtahanah ya, surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Ini menurut saya menarik. Di situ disebutkan, saya kutip, saya baca ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat berikutnya, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawalluhum wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun. Ayat pertama bilang Allah tidak melarang kalian umat Islam semua untuk berbuat baik dan berlaku adil. Antabarruhum wa tuqsitu kepada siapa? Anil ladzina lam yuqatilunakum lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarihim. Berteman dengan tidak melarang berlaku baik dan bersikap baik dan berlaku adil dengan orang non-muslim, orang kafir yang tidak memerangi, ya itu satu. Dan yang kedua, tidak mengusir kalian dari tanah air kalian, dari rumah kampung halaman kalian.
Itu jadi tegas sekali. Jadi hubungan baik dan bersikap fairness ya, sikap fairness, berlaku adil terhadap non-muslim itu boleh menurut Quran. Asalkan, nah ini yang penting, kriterianya hanya dua yang nggak boleh itu. Pertama, orang tersebut, mereka kelompok non-muslim itu memerangi, ya itu jelas dong. Mosok ada orang memerangi terus kita berteman, kan itu ngaco. Yang kedua, si non-muslim itu mengusir kita, kaum muslim dari tanah air, dari rumah kampung halaman. Itu dua hal itu saja. Kalau itu yang nggak boleh melakukan pertemanan. Ya, jadi jelas ya guys, mari saya mengajak kita dimanapun kita berada, mari kita belajar untuk berpikir secara cerdas dan jangan mau untuk diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang sesat. Bagi saya, pengajaran yang diucapkan atau statement yang dilontarkan oleh Habib Muhammad bin Anis Shahab ini, itu merupakan ajaran yang intoleran. Jadi menganggap bahwa apa yang diimani oleh Habib bin Anis ini adalah sesuatu yang benar. Itu yang benar meskipun tingkah lakunya adalah kejelekan. Wah, bagi saya ini merupakan pengajaran yang intoleran yang tidak boleh ada di negeri ini. Sedangkan negeri ini adalah negeri yang majemuk, yang beraneka ragam penduduknya, yang beraneka ragam juga suku dan agamanya. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk menghargai keragaman ini yang ada di negeri ini. Baik, biarlah melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dukung terus channel ini supaya kebenaran dapat diberitakan di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.